welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana? Masih berpikir untuk membatalkan pernikahan kita? Ferlin tak kunjung menjawab. Evan rapikan dan mainkan anak rambut sang calon istri. Ya, saya akui saya salah karena saya terlalu abai dengan semua itu. Saya terlalu menganggap itu bukan masalah besar. Maklum saja, semenjak dia meninggal, saya tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Melihatnya membuat saya merasa kerdil, Pak. Kenapa? Kenapa harus merasa demikian? Dari fisik atau dari yang lain? Saya melihat beliau begitu sempurna, nyaris tanpa celah. Sedangkan saya, fair. Saya akui, dia pacar pertama saya. Dan kami pun sampai menikah. Berpisah pun karena Tuhan yang memisahkan. Sampai akhirnya saya bertemu denganmu dan memutuskan untuk mengajakmu menikah. Apa kamu pikir saya tidak memiliki alasan? Lalu apa alasan Bapak? Mungkin terlalu klise, tapi saya memang jatuh cinta sama kamu. Dan saya berharap kamu cinta dan istri terakhir untuk saya. Asal kamu tahu, saya bukan orang yang gampang jatuh cinta atau mengumbar cinta. Kalau saya sudah memutuskan pada siapa hati saya berikan, berarti saya benar-benar serius. Ferlin menatap mata Evan. Kenapa? Kamu lagi nyari kebohongan di mata saya? Goda Evan. Seketika Ferlin memalingkan wajah. Evan justru menarik kepala wanita itu agar bersandar di bahunya. Gini dong sekali-kali, kamu kalau nggak kepepet nggak mau mesain saya. Bapak ngomong apa sih Pak? Saya kan duda yang haus belayan, Fer. Ya kamu belai kek, usap kek, nanti kebablasan. Kamu masih meragukan kekuatan saya dalam mengendalikan diri. Ferlin tersenyum. Evan memang juara untuk itu. Clear ya, besok pas hari libur, kita akan ubah dekor rumah saya. Dan kamu harus ikut. Terserah kamu mau dibuat bagaimanapun. Bapak nggak sayang? Saya hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu, Fer. Kalau begitu, ajari saya untuk menjadi seperti Bapak. Ajari bagaimana biar bisa mengikhlaskan apa yang terjadi pada hidup kita. Tentu saja, apa saja nanti saya ajari, termasuk bikin anak. Ferlin melotot, sedangkan Evan terbahak. Satu jepitan mendarat di perut pria itu. Sakit, Fer. Saya lupa kalau masalah bikin anak kamu udah jago ya. Kuda Evan. Ia terbahak lagi. Ferlin mencubit lebih keras lagi. Ampun, Fer, ampun. Akhir pekan atau hari libur sesuai rencana, Evan mengajak Ferlin untuk mengatur ulang dekorasi rumahnya. Bukan hanya Ferlin, tetapi Evan mengajak pegawainya yang lain juga. Hitung-hitung mereka lembur. Evan benar-benar membebaskan Ferlin untuk mengatur sesuai yang ia mau. Bagi Evan, Ferlin yang akan menjadi ratu di rumahnya nanti. Dan tentu saja sebagai istri, Ferlin yang akan lebih lama di rumah. Sebisa mungkin harus merasa nyaman, karena sudah pasti ia akan melarang istrinya untuk bekerja. Kecuali jika memang Ferlin menginginkannya. Dan tentu hanya diperbolehkan bekerja di kantornya, membantunya lebih tepatnya. Saat jam menunjukkan pukul 4 sore, Evan mempersilahkan pegawainya untuk pulang. Belum selesai memang, tetapi bisa dilanjut esok hari. Kamu ngapain? Tanya Evan ketika melihat Ferlin ikut berkemas. Beres-beres, Pak. Mau kemana? Ya pulang. Siapa yang mengizinkan kamu pulang? Kamu menginap di sini. Lagi pula kan belum selesai. Nanti kita bisa kerjakan berdua yang bisa kita kerjakan. Tapi Pak, ini ada tapi-tapian. Si bos pengen berduaan, Fer. Kamu mah nggak peka, celetuk pegawai Evan. Bukan nggak peka, jual mahal, ya nggak Fer. Timpal yang lain. Kalian ngomong apaan sih? Protes Ferlin. Tidak suka mendapat godaan dari teman-temannya. Sudah sana kalian pulang. Besok kesini lagi. Udah mendung. Takutnya terjebak hujan di jalan. Siapa? Para pegawai Evan meninggalkan rumah pria itu. Tinggallah Evan dan Ferlin. Hanya berdua. Tiba-tiba saja Ferlin merasa canggung. Kamu kenapa, Fer? Tanya Evan, menangkap gelagat Ferlin. Nggak apa-apa, Pak. Tampaknya kamu sudah mulai jatuh cinta sama saya. Kamu sering kelihatan malu-malu gimana gitu. Apaan sih Bapak? Jangan kayak ABG deh Pak.
Siapa yang kayak ABG? Bukannya kamu ya, yang kayak anak perawan baru pacaran. Cengah terus digoda Evan, Valen memilih untuk ke ruangan lain yang ada di rumah itu. Saat ini mereka sedang ada di ruang tamu. Kamu mau kan Vel menginap di sini? Suara Evan sedikit dikeraskan karena posisi Valen memang sudah agak jauh dari jangkauannya. Lihat nantilah Pak, harus mau pokoknya. Malamnya mereka menonton bersama di ruang keluarga, tentu saja dengan pemandangan yang sudah berbeda. Tidak ada lagi foto pernikahan Evan dan Agatha. Album foto yang tersimpan di laci pun sudah berpindah ke gudang. Posisi barang-barang juga sudah dipindah sesuai yang Valen inginkan. Tidak ada perabot baru, karena memang semuanya masih bagus. Semua barang Evan beli ketika ia dan Agatha baru saja akan pindah ke rumah itu. Sebelum pindah rumah, mereka tinggal di apartemen. Agatha pun menempati rumah hanya beberapa bulan karena ia meninggal dalam kecelakaan. Evan dan Valen duduk di sofa bed. Punggung mereka menyender ke sandaran sofa, sementara kaki diselonjorkan. Ada selimut yang menutupi kaki hingga pinggang mereka. Capek nggak? Tanya Evan. Sedikit. Evan merangkul Valen, kemudian memeluknya. Terima kasih sudah membantuku beres-beres rumah kita. Rumah kita? Iya. Apa keluarga Bu Agatha tidak apa jika saya menempati rumah yang Bapak bangun bersama anak mereka? Rumah ini saya bangun dengan keringat dan uang saya sendiri. Semenjak orang tua saya meninggal, saya bekerja keras untuk berdiri di kaki saya sendiri. Hanya saya, seorang diri. Valen memandangi calon suaminya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Evan. Setidaknya kelak tidak akan terjadi salah paham lagi. Kalau boleh tahu, orang tua Bapak meninggal kenapa? Tanyanya hati-hati. Kecelakaan. Maaf kalau saya bertanya begitu. Tidak apa-apa. Kamu berhak tahu semuanya. Saya tidak ingin ada salah paham lagi seperti kemarin. Tapi kalau sekiranya ada hal buruk yang membuat Bapak jadi ingat itu, ada trauma yang Bapak rasakan, tidak apa kalau Bapak tidak mau cerita. Evan menggeleng. Bagi saya, apapun yang terjadi di masa lalu saya itu sebuah pelajaran. Pelajaran yang tentunya akan membuat kita jadi lebih baik lagi. Evan menghela napas panjang, lalu dihembuskannya perlahan. Hidup saya itu penuh dengan liku-liku Fer, sejak saya kecil. Dulu kehidupan rumah tangga orang tua saya itu sangat bahagia. Sebelum akhirnya mama saya tahu kalau papa selingkuh, bahkan sampai memiliki anak. Waktu itu saya masih kecil, saya hanya bisa menguping apa yang sedang mereka ributkan dari balik dinding. Apa sih yang bisa bocah 5 tahun lakukan ketika orang tuanya bertengkar selain hanya menangis? Saya terus berdoa, semoga mama dan papa bisa terus bersama. Tampaknya doa saya terkabul. Sampai saya berusia 10 tahun, mama dan papa masih bersama. Tapi tiba-tiba saja seorang wanita yang membawa putrinya yang mungkin kira-kira 5 tahun datang ke rumah. Dia mengatakan kalau anak itu adalah anak papa. Saya yang saat itu ikut mama membuka pintu, sangat terkejut. Mama dan papa kembali bertengkar hebat, sampai akhirnya papa memutuskan bahwa kami keluar negeri. Kami kembali saat saya lulus sekolah tingkat atas. Lagi-lagi wanita itu datang lagi ke kehidupan kami, tapi tanpa anaknya, karena dia bilang anak mereka sudah dia buang, ditinggal entah di mana. Meskipun mama membenci wanita itu, mama mengajak papa untuk mencari anak itu, karena mama menyesal mengapa dulu tidak meminta papa untuk bertanggung jawab. Sayang mereka mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Sejak mereka meninggal, saya benar-benar hidup sendiri, karena keduanya adalah anak tunggal. Bisnis papa perlahan bangkrut, karena kepergian papa dimanfaatkan orang lain untuk menguasai bisnis kami. Saya kuliah dengan uang tabungan yang papa khususkan untuk biaya kuliah saya. Saat itu saya usaha apa saja asal menghasilkan uang. Setelah lulus kuliah, saya serius dengan usaha desain interior yang saya bangun. Agatha tidak begitu tahu, karena saya tidak memberitahunya. Saya terus menabung. Setelah bisa membeli apartemen yang lebih layak, saya ajak dia menikah. Tanpa terasa, Valen meneteskan air mata. Kenapa kamu menangis? Tanya Evan, sambil menghapus air mata Valen dengan jarinya. Sekarang saya tahu dari mana asal sikap dewasa Bapak. Tanpa malu lagi, ia memeluk calon suaminya, menempelkan kepala di dada pria itu.